Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihi al-mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih. Fakataba lahum rabbuhum izzad dunya wa sya'adatal uqba yawma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa taqwa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat di Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah melalui kesempatan khutbah Jum'ah yang waktunya singkat ini, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Takwa Allah ayyuta'a fala yuksha wa yushkara fala yukfar wa yudhkara fala yunsa. Orang yang bertakwa kepada Allah, ciri yang pertama, ayyuta'a, selalu taat kepada Allah. Taat di dalam menjalankan semua perintah Allah, begitu juga taat di dalam menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, para jamaah rahimakumullah, orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang wa yuskaro fala yukfar, selalu bersyukur atas semua apa yang dianugerahkan oleh Allah. Dan yang ketiga, orang yang bertakwa kepada Allah adalah wa yudhkaro fala yunsa, orang yang tenang, tentram, damai jiwanya karena selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Allah didik dan ajarkan kepada kita, supaya bagaimana kita bisa betul-betul menikmati dan merasakan kebahagiaan kehidupan. Di muqaddimah surat ketiga surat Ali Imran, ayat 132, ayat 102, Allah bimbing kepada kita bagaimana betul-betul kita bisa merasakan kenikmatan dan kebahagiaan kehidupan yang sempurna. Di dunia kita bahagia, dan kemudian kita melanjutkan kelangsungan kesempurnaan kebahagiaan yang disediakan oleh Allah di akhirat. Surat Ali Imran ayat 102 ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setidak-tidaknya ada 4 hal penting yang Allah ajarkan kepada kita. Pertama, Allah tekankan orang yang beriman kepada Allah. Orang yang betul-betul yakin kepada Allah, maka Allah berikan jaminan kebahagiaan kehidupan di dunia. Yang kedua, seberapapun besar kenikmatan dan kebahagiaan kehidupan di dunia yang diberikan oleh Allah itu sungguh
belumlah merupakan puncak kenikmatan yang disediakan oleh Allah, karena ada kenikmatan yang jauh lebih besar yang disediakan oleh Allah untuk kita, yaitu kenikmatan kebahagiaan hidup di akhirat. Dan yang ketiga, karena itu Allah ingatkan jangan terjebak, jangan tertipu dan terpedaya dengan kesenangan kehidupan di dunia, kemudian kita kehilangan kemuliaan. Maka tetap dan jaga, rawatlah hidup, memilih jalan kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqatih. Jangan sampai kemudian kita terjerembab jatuh ke dalam kehinaan, sebab manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik penciptaan. Maka sudah sepantasnya dan sepatutnya kita hidup memilih jalan kemuliaan, yaitu jalannya orang yang bertakwa kepada Allah dan tidak jatuh ke dalam jalan kehinaan. Apapun yang kita cintai di dunia ini, suka atau tidak suka, pada saatnya tentu akan berpisah dengan kita. Dibatasilah kita oleh adanya kematian. Maka tidaklah berarti semua apa yang kita nikmati dan rasakan dalam kehidupan di dunia ini, kecuali kita yakin kepada Allah dan kemudian kita hidup dalam ketaatan, hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Yang keempat, para jamaah rahimakumullah, karena itu Allah menaruh harapan besar agar kita sukses, bisa menikmati dan merasakan kehidupan dengan penuh kebahagiaan. Ingin sukses, tidak ada pilihan lain kecuali hidup mengikuti bimbingan, mengikuti petunjuk, risalah, manhaj, ad-din, jalan keselamatan yang diberikan oleh Allah, yaitu berupa ad-dinul Islam. Karenanya di Al-Quran, surat ke-91, surat Asy-Syam, ayat ke-7, ayat ke-8, ayat ke-9, ayat yang ke-10. Dari ayat 7 sampai dengan ayat ke-10 di surat Asy-Syam, Allah sudah tunjukkan dan bimbing untuk hidup kita. Siapa kita manusia? Wa nafsi wa ma sawwaha. Manusia adalah jiwa yang disempurnakan oleh Allah. Karena itu Allah jaga, Allah bimbing, Allah rawat, Allah berikan petunjuk. Bagaimana bentuknya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini jalan fujur, ini jalan takwa. Apa jalan fujur? Jalan kehinaan. Apa jalan takwa? Jalan kemuliaan. Jalan takwa, jalannya orang yang taat kepada Allah. Yang dengan taat kepada Allah itu dibuka pintu kebahagiaan oleh Allah. Apa jalan takwa, jalan kemuliaan? Jalannya orang yang bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang dengan bersyukur itu dilipat gandakan kenikmatan oleh Allah. Dibuka pintu kebahagiaan oleh Allah. Apa jalan takwa, jalan kemuliaan itu? Jalannya orang yang berzikir kepada Allah. Yang dengan itu dia merasakan ketenangan dan ketentraman kehidupan. Dibuka oleh Allah pintu kebahagiaan. Sehingga tidak berlebihan. Di ayat yang ke-9 kemudian Allah tegaskan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Orang yang mensucikan jiwanya, yang hidup dengan penuh keyakinan kepada Allah, kemudian menjalani hidup dengan penuh ketaatan atas apa yang dia yakini, hidup dengan penuh rasa syukur dan selalu ingat kepada Allah. Inilah orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang membersihkan jiwanya, yang memilih jalan kemuliaan dalam hidupnya. Maka dialah orang yang beruntung, mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan. Sebaliknya, orang yang memilih jalan fujur, siapa dia? Orang yang tidak mau taat, orang yang durhaka kepada Allah, orang yang tidak lagi mau bersyukur, orang yang ingkar.
Orang yang kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Orang yang tidak lagi ingat kepada Allah. Orang-orang yang lalai kepada Allah. Dialah yang diingatkan oleh Allah menjadi manusia yang rugi. Maka di ayat yang ke-10 itu Allah ingatkan. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi siapa? Orang yang mengotori jiwanya. Yang hilang keyakinannya kepada Allah. Yang tidak percaya kepada Allah. Orang-orang yang tidak lagi mau taat. Orang yang ingkar. Orang yang durhaka. Orang yang kufur. Orang yang lalai atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka dialah menjadi orang-orang yang rugi. Yang menarik. Para jamaah di ayat 9 itu Allah menggunakan kata aflaha. Ketika Allah mengingatkan keberuntungan kepada kita. Beruntung itu menggunakan kata aflaha di ayat ini. Padahal banyak kata yang menunjukkan keberuntungan. Faza itu beruntung. Sa'adah itu beruntung. Tapi di ayat ini Allah menggunakan kata aflaha. Sungguh beruntung. Kenapa Allah menggunakan kata aflaha? Sebab aflaha itu keberuntungan yang tidak seperti membalik tangan. Keberuntungan yang berproses. Bahwa kalau melihat keberhasilan dan kesuksesan suatu kaum, keberhasilan atau kesuksesan diri pribadi, jangan pernah dilihat dari hasil akhir kesuksesan, tapi bagaimana proses dia berusaha, berjuang untuk bisa meraih keberhasilan dan kesuksesan itu. Sehingga Allah ingatkan di Al-Quran surat ke-90, surat Al-Balad, ayat 12. Ayat 13. Allah ingatkan kepada kita, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian jalan yang sukar lagi mendaki? Tahukah kalian jalan perjuangan? Maka Allah mengingatkan kepada kita setiap diri, hidup di dunia ini bukan pembalasan. Tapi hidup di dunia ini adalah perjuangan karena Allah memberikan etape dan tahapan demi tahapan yang itu merupakan bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah. Maka supaya kita lulus dari setiap ujian yang diberikan oleh Allah itu, Allah memberikan ruang kepada kita untuk berjuang. Maka Allah ingatkan kepada kita, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian jalan yang sukar? Tahukah kalian jalan yang mendaki? Tahukah kalian jalan perjuangan? Apa yang diperintahkan oleh Allah? Fakku raqabah. Fakku fi'il amar. Perintah dari Allah. Merdekakan, bebaskan diri kalian. Raqabah. Dari perbudakan. Maka Allah mengajarkan kepada kita. Raqabah, makna dibalik itu adalah segala yang menjerat leher. Itu namanya raqabah. Kalau rasa cinta kita kepada dunia menjauhkan kita dari Allah, itu namanya raqabah. Kita sedang diperbudak oleh harta. Kalau jabatan, kedudukan, kekuasaan menjadikan kita lupa dan durhaka kepada Allah, menjadikan kita jauh dari Allah, itu namanya raqabah. Maka Allah mengajarkan kepada kita untuk berjuang, membebaskan diri dari perbudakan. Janganlah kemudian kita diperbudak oleh segala sesuatu selain Allah yang menjadikan kemudian kita lupa dengan apa kenikmatan besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Para jamaah rahimakumullah. Disinilah kemudian Allah mengingatkan kepada kita, bahkan di setiap Jumat pada setiap diri kita diingatkan untuk apa? Untuk menegakkan hukum Allah. Apa hukum Allah itu? Yaitu menegakkan keadilan. Yaitu melaksanakan perbuatan yang terbaik. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Itulah semangat beragama. Jangan pernah dengan apapun yang kita miliki kemudian kita lupa kepada Allah. Sehingga kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang sombong. Yang kemudian dijauhkan dari rahmat Allah. Di Al-Quran surat ke-7. Surat Al-A'raf ayatnya ayat 146. Allah ingatkan kepada kita semua. Sa'asrifu an ayati alladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Wa iyaraw kulla ayati la yu'minu biha.
Wa iyarau sabila rusdi la yattakhiduhu sabila wa iyarau sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila. Zalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Supaya kita tetap merawat hidup dalam kemuliaan, memilih jalan kemuliaan, sehingga kita mengerti dan menyadari bahwa kita diciptakan sebaik-baik penciptaan sebagai manusia yang ahsani taqwim. Maka sudah sepatutnya kemudian kita isi hidup dan kehidupan ini dengan kualitas amal yang terbaik, yaitu ahsanu amalah, agar kita semua kembali kepada Allah dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Para jamaah rahimakumullah, surat ke-7 surat Al-A'raf ayat 146 tadi, Allah ingatkan akan dijauhkan hidup manusia dari rahmat Allah. Siapa dia? Manusia yang yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Manusia yang hidup dengan menyombongkan dirinya di permukaan bumi dengan tanpa alasan. Tidak ada dalil bagi manusia untuk berlaku sombong. Semua yang dimiliki sesungguhnya adalah amanah dan titipan dari Allah. Maka orang yang sombong diberi segalanya oleh Allah, diberikan segala nikmat oleh Allah, tapi dibalas dengan dosa dan maksiat. Yatakabbaruna fil ardi, al-kibru, manusia yang sombong itu ciri yang pertama batarul haq, menolak kebenaran. Dia tidak mau diatur oleh Allah. Yang kedua, dengan semua kelebihan yang diberikan oleh Allah, tidak menjadikan dia sadar diri, tapi justru dia merendahkan dan meremehkan orang lain. Dengan hartanya dia merendahkan orang lain. Dengan kekuatan, kekuasaan, dengan jabatan, dia meremehkan orang lain. Dengan kecantikan, ketampanan, dengan ilmu, pendeknya, dengan semua kelebihan yang diberikan oleh Allah, tidak menjadikan dia bersyukur kepada Allah, tapi menjadikan dia meremehkan orang lain. Itulah orang yang sombong. Wa iyarau kulla ayati, kalau ditunjukkan dan dibacakan ayat-ayat Allah, la yu'minu biha, dia tidak mau beriman. Dia tidak mau ikuti. Wa iyarau sabila rusdi la yattakhiduhu sabila. Kalau ditunjukkan kepadanya ini rusdi, ini orang yang lurus, orang yang hidup teratur, hidup mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah, ini rusdi. Wa iyarau sabila rusdi la yattakhiduhu sabila. Dia tetap sombong, dia tidak mau mengikutinya. Wa iyarau sabilal ghayyi, dan jika diingatkan kepadanya, ini jalan ghayyi, ini jalan buruk. Tetapi apa? Sombongnya masih luar biasa. Dia tidak peduli. Yattakhiduhu sabila. Saya tidak peduli, saya melewati dan menempuhnya. Zalika bi annahum kadzabu bi ayatina. Yang demikian itu disebabkan karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Wa kanu anha ghafilin, dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Maka para jamaah di surat At-Tin itu Allah didik dan ajarkan kita. Rawatlah hidup kita dalam kemuliaan. Pilihlah jalan kemuliaan, jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Allah ciptakan kita sebaik-baik penciptaan. Dan ketika Allah ingatkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang menarik, Allah ingatkan kepada kita dengan 4 sumpah yang ditunjukkan oleh Allah. Watini wazzaitun, waturi sinin, wahadal baladil amin. Pertama Allah bersumpah dengan buah tin. Buah tin itu buah yang banyak tumbuh di Damaskus. Buah yang banyak tumbuh di Syria. Allah kemudian mengajarkan kepada kita, belajarlah dari Syria. Belajarlah dari Damaskus. Ada apa di Damaskus? Dulu ajaran Islam, ajaran tauhid, mengajak manusia menyembah kepada Allah, diturunkan di sana. Diutus seorang nabi yang sabar, namanya Nabi Nuh. Dalam beberapa riwayat 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, dan pengikutnya tidak lebih dari 16 orang, termasuk istri dan anaknya. Padahal yang didakwahi Nabi Nuh itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang kedua wazzaitun, perhatikan buah. Watini wazzaitun, perhatikan buah zaitun. Ada apa dengan buah zaitun? Buah yang banyak tumbuh di Palestina. Allah didik dan ajarkan kepada kita belajar dari Palestina.
Diutus seorang nabi yang sabar, yang tidak kalah sabar dengan Nabi Nuh dalam berdakwah. Nabi Ibrahim. Betapa sulit dan beratnya dakwah yang ditempuh oleh Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim berhadapan dengan manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang terbaik itu. Kemudian tumbuh menjadi Namrud. Dan sejenisnya yang ingkar dan durhaka kepada Allah. Padahal diciptakan oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setelah itu waturi sinin, demi bukit Tur Sinai. Ada apa dengan bukit Tur Sinai? Allah ingatkan dengan Nabi Musa. Kepada Nabi Musa diberikan Taurat. Dan Taurat itu diberikan kepada Bani Israel. Dan Allah tunjukkan sebodoh-bodohnya manusia. Seburuk dan sejelek-jeleknya manusia. Yang melata di permukaan bumi ini adalah Bani Israel. Kenapa? Bani Israel menjadi cermin dan gambaran bagi manusia yang paling bodoh. Sebab dia diberi kitab. Dan kitabnya dilempar ke belakang. Diumpamakan seperti keledai. Maka kitabnya itu ditaruh di punggungnya. Tidaklah ditaruh di depannya. Untuk menjadi panduan hidupnya. Untuk hidup mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Maka kemudian Bani Israel akan mengadakan kerusakan di permukaan bumi. Dan tindakan-tindakan yang luar biasa. Di luar batas kemanusiaan. Sebab apa? Memang dia menjadi makhluk yang sebodoh-bodohnya. Casingnya manusia. Tapi akhlaknya jauh lebih rendah dari binatang. Bukankah Allah telah ingatkan kepada kita? Surat ke-7 surat Al-A'raf. Ayat 149. Ketika Allah mengingatkan kepada kita. Walaqad dara'na li jahannam. Sungguh aku sediakan neraka jahanam. Bagi siapa? Bangsa jin. Bagi siapa? Bangsa manusia. Siapa manusia yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam? Siapa bangsa jin yang dimasukkan oleh Allah ke dalam jahanam? Itu dia manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Yang aku berikan hati, tapi hati ini kehilangan keyakinan kepada Allah. Aku berikan kepadanya mata, tapi mata ini tidak mampu lagi melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Aku berikan telinga, telinga ini tidak mampu lagi mendengarkan peringatan-peringatan dari Allah. Maka kemudian Allah ingatkan, kalau sudah begitu, ulaika kal anam. Manusia seperti itu tidak ubahnya seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih rendah dari binatang. Disinilah Allah tunjukkan kepada kita, akankah kita seperti umatnya Nabi Nuh? Akankah kita seperti Bani Israel? Ketika Allah berikan kepada kita petunjuk dan kita tidak mau hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Karenanya Allah ingatkan kepada kita. Nabi Muhammad diutus. Quran surat ke-62 ayat yang kedua surat Jum'ah. Allah sudah ingatkan. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Rasul itu diutus. Tugas mulia beliau yatslu alaihim ayatihi, membacakan, menyampaikan ayat-ayat Allah supaya kita menjadi manusia yang bersih. Mentazkiyatun nafas kita, jiwa-jiwa kita dibersihkan oleh Allah sehingga hidup kita betul-betul hidup dalam kemuliaan. Sayangnya para jamaah rahimakumullah, di Al-Qur'an surat ke-35, surat Fatir ayatnya ayat yang ke-32, Allah juga ingatkan kepada kita. Umat Islam yang diwariskan kepada kita Al-Quran ternyata juga dikelompokkan menjadi 3. Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Ada kelompok pertama ketika diberi Al-Quran yang disampaikan oleh Rasul untuk kita semua ditolak. Zalimun li nafsihi. Mereka zalim. Mereka menganiaya diri mereka sendiri. Yang kedua apa? Muqtasid. Muqtasid itu adalah kelompok yang perintah Allah dijalankan, tapi dosa dan maksiat juga dikerjakan. Maka bagaimana yang terbaik? Yang terbaik adalah sabiqum bil khairat biidznillah. Mengedepankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Yakin dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sebab semua itu kembalinya adalah kepada kesuksesan, kegembiraan, dan kebahagiaan kita manusia.
Sebagai penutup, para jamaah rahimakumullah, surat yang diturunkan terakhir itu surat ke-110, surat An-Nasr. Dan surat An-Nasr itu bicara tentang kemenangan, bicara tentang kesuksesan, bicara tentang pulau harapan. Tidak boleh kita kemudian jatuh dalam ketakutan, keraguan, kegelisahan, kekhawatiran. Tapi ada pintu kemenangan besar yang dijanjikan oleh Allah. Bagaimana itu bisa terjadi? Surat ini diturunkan sebelum beberapa saat kemudian Rasul wafat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat ini dimulai dengan kata idza. Kalau di Quran itu menggunakan kata idza, itu artinya apabila yang pasti terjadi. Beda dengan kata lau. Lau anzalna hadal Quran. Kalau menggunakan kata idza, itu sesuatu yang pasti terjadi. Lebih-lebih kalau dirangkai dengan kata jaa. Jaa itu bukanlah sesuatu yang datang biasa, tapi sesuatu yang luar biasa. Apa sesuatu yang luar biasa itu? Nasrullah. Nasrullah itu pertolongan Allah. Dan ketika bicara pertolongan Allah, di Quran dipilihkan dua kata. Ada pertolongan Allah itu menggunakan kata Nasrullah, dan ada menggunakan kata Nasrun minallah. Apa bedanya? Nasrullah itu pertolongan yang langsung diberikan oleh Allah, tanpa campur tangan manusia. Perang Badar, umat Islam yang hanya 300, kaum Quraisy yang biadab kejam selama ini mengintimidasi teror dengan merasa pongah dan gagah lebih dari 1000. Tapi dilululantakkan oleh Allah sedemikian rupa. Kenapa? Sebab yang hadir pada saat itu bukan hanya sekedar perjuangan dari kaum muslim, tapi Allah telah menjanjikan kemenangan. Taati Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Di dalamnya ada fasilitas, di dalamnya ada pertolongan dan pembelaan dari Allah. Sama ketika Rasul diperintah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, singgah di Goa Sur. Orang kafir Quraisy sudah berada di mulut goa. Abu Bakar yang menemani merasa situasi genting. Maka kemudian dia cerita situasi itu kepada Nabi. Qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, nadartu ila qadami musyrikin wa nahnu fi gharri wa hum ala ru'usina. Ya Rasulullah, law anna nadarhum tahta qadamaini wa absaruna. Faqala. Apa yang dikatakan? Ketika Abu Bakar menceritakan situasi sulit, orang-orang Quraisy sudah berada di depan goa. Sulit rasanya kita keluar. Pasti kita akan tertangkap. Tapi Rasul dengan tenang, kalimat yang teratur dan terukur, tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Rasul menyatakan, ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnain Allahu salisuhuma. Ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnain Allahu salisuhuma. Ya Abu Bakrin innallaha ma'ana. Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang dua orang, saya dan engkau? Apakah kita merasa hanya berdua? Tidak Abu Bakar, sebab yang ketiga ada Allah. Abu Bakar, jangan takut, Allah beserta kita. Taati Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Ada fasilitas dan pertolongan yang diberikan oleh Allah. Sebaliknya yang kedua adalah nasrum minallah. Apa nasrum minallah? Pertolongan yang diberikan oleh Allah, dan Allah memberikan ruang kepada kita untuk bekerja, berikhtiar, berusaha. Seberapa bagus usaha yang kita lakukan, itulah yang akan sejalan dengan pertolongan yang diberikan oleh Allah, yaitu nasrum minallah. Inilah para jamaah gambaran yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita semua. Semoga hidup kita semua dibahagiakan oleh Allah. Mudah-mudahan hidup kita ini menjadi hidup yang barokah. Mudah-mudahan di setiap penjuru dimanapun berada, umat Islam yang sekarang merasakan kezaliman, kekuatan keyakinan kita, ketaatan kita kepada Allah, itu adalah bagian penting dari dukungan. Sebab di situ Allah janjikan ada pertolongan yang diberikan oleh Allah. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan perlindungan dan penjagaan oleh Allah. Dan kemudian pada saatnya bisa mengenyam kenikmatan dan kebahagiaan, kebebasan dan kemerdekaan. Kita semua bisa menyingkirkan manusia terkutuk dan terlaknat
yang membuat kerusakan di permukaan bumi. Israel dengan segala kroni-kroninya mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwah. Wa'lamu anna Allah Ta'ala shalla 'ala nabiyhi qadimah wa amarna bidzalika irsadana wa ta'limah. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadinil awwal wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Warda Allahumma an ashabi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ashabin nabiyyika ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah ya Qawiyyu ya Aziz, dengan Rahman dan Rahim-Mu ya Allah, kami berkumpul di majelis yang mubarakah ini. Limpahkan taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Allah jika dengan segala ketergesaan kami ada terselip makanan yang haram yang masuk ke dalam perut kami. Ampuni kami ya Allah jika dengan tanpa kesabaran kami sering menyakitkan dan melukai hati orang lain, utamanya kepada pasangan yang kami cintai, anak-anak yang kami sayangi, yang Engkau amanahkan kepada kami. Atau bahkan jika mungkin ya Allah sebagai anak, ada perbuatan yang Kau catat, perbuatan yang Kau hitung sebagai perbuatan anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Ampuni kami ya Allah jika kami tidak mampu berbuat, menyaksikan segala bentuk kezaliman yang ada dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Allah jika kami tidak mampu mengambil bagian terpenting dalam dakwah dan perjuangan ini ya Allah. Berikan keberkahan dan kebarokahan untuk kehidupan kami ya Allah. Rahmati kami semua, kelompokkan dan golongkan kami semua menjadi golongan hamba-hamba-Mu yang soleh, yang istiqomah di jalan kebenaran. Yang Kau jadikan kami semua dan anak keturunan kami semua menjadi manusia yang santun, yang berjiwa rahmah, mampu berbuat adil dan teguh pendirian, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli berbuat kebaikan, ahli Al-Quran, dan masa depan cita-cita kemuliaannya Engkau ijabahi ya Allah. Engkau bahagiakan kehidupan kami semua, bahagia dalam kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Berikan kekuatan kepada kami dan seluruh umat Islam ya Allah untuk mampu hidup dalam kemuliaan. Berikan ya Allah kepada kami kegembiraan, kebahagiaan. Angkat ya Allah dimanapun saudara-saudara kami yang berada, terutama di Palestina ya Allah, dari segala tekanan, intimidasi dan segala belenggu. Bebaskan bangsa Palestina menjadi bangsa yang Engkau muliakan. Di sanalah menjadi generasi-generasi Quran, wanita-wanita yang solihah, mujahid-mujahid yang istiqomah menegakkan agama yang telah Engkau pilihkan. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.